Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati anallaha yursilu mithla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid wa khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama nakrauha aidan yati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina hadhihi niyah lihal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 25 Zulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian membaca buku tafsir Qabasun min Nuril Qur'anil Karim yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita pada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di halaman 144. Walal mu'alif Allah Ta'ala sukhriyatul musyrikina wastihza'uhum bil Qur'an. Ayat berikutnya dalam surat Al-An'am ini adalah sukhriyatul musyrikin, menerangkan, menggambarkan tentang ejek-ejekan. Ejek-ejekan orang musyrik, istihza'uhum, mengolok-olok, mereka yang mengejek, mengolok-olok bil Quran, kepada Al-Quranul Karim, wahyu yang Allah sampaikan oleh Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad kepada mereka. Bukan mereka nerima, bahkan mereka mengejek-ejek. Di suratul An'am, dalam surat Al-An'am yang sedang kita pelajari ini terdapat ayat ini, suwarun ajibatun ghoribatun. Terdapat ayat yang menggambarkan tentang tentang bentuk-bentuk ajibah, gambaran-gambaran yang sangat mengherankan, yang sangat mengherankan akal sehat. Ghuribah, yang sangat asing. Apa itu yang digambarkan? Safahatil musyrikin, kebodohan orang-orang musyrik. Kenapa mereka dikatakan bodoh gitu? Karena kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran harusnya diterima gitu, kebenaran. Tapi mereka menolaknya, kebodohan orang musyrik. Bahkan mereka mengejek-ngejek. Nah itu namanya orang bodoh. Dhalalatihim, menggambarkan betapa sesatnya mereka.
Fahiyya as-suratul karimah, yaitu ayat yang ada di dalam surat yang mulia ini, suratul An'am. Nanti akan kita baca ayatnya. Allati aradat, mana ayat ini menyebut menggambarkan mujadalatil musyrikin, perdebatan. Mereka berdebat-debat, orang musyrik berdebat-debat, wa munaqasyatihim, ya, wa munaqasyatihim, dan dialog mereka bil hujajis sati'ati wal barahinil aqati'ah. Islam, agama Islam, ya, yang disampaikan oleh Nabi ini menyampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil yang sangat jelas, yang sangat kuat. Wa aqamat alaihim rawa'i'a al-bayan bi zawajiril Quran, dan Nabi menyampaikan rawa'i'il bayan, keterangan yang sangat indah, bi zawajiril Quran, dengan apa? Dengan ancaman-ancaman Al-Quran kepada mereka yang tidak mau menerima. Fi tabnidi syubahihim, untuk menyanggah, untuk menyanggah segala macam subuhat-subuhat yang mereka lontarkan. Jadi mereka itu bukan hanya enggak nerima, mereka menuduh-nuduh, mencari-cari, ya, agar supaya orang lain enggak percaya dengan Quran. Dimuatlah subuhat-subuhat, ya. Aqaidihimuz zaifah, untuk mempertahankan akidah mereka, orang-orang musyrik, ya, zaifah yang sudah menyimpang. Faqad kadzabu, namun mereka, orang-orang kafir, orang musyrik itu tetap saja, walaupun sudah disampaikan oleh Nabi dengan berbagai macam argumen tentang kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, namun mereka tetap saja mendustakan Quran. Ma'asutu'i ayatihi wa zuhuri bayinatihi, padahal sangat jelas yang disampaikan oleh Nabi itu, ya, maknanya sangat jelas. Zuhur sudah sangat nampak, bayinatihi, keterangan-keterangannya tentang kebenaran Al-Quran, tentang dakwah Islam yang mengajak mereka untuk yang benar. Namun mereka masih saja tidak nerima. Bahkan bukan hanya itu nih. Wattahamur rasula bittihamatin syani'atin batilatin. Mereka, ya, melontarkan kepada Nabi bittihamat, dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, ya, yang sangat syani'ah, yang sangat buruk. Nabi dituduh, kata mereka Muhammad itu tukang sihir lah, gitu ya. Muhammad itu orang gila, dan lain-lain sebagainya. Kan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, yang batil. Wasaufa, gitu, itu Nabi. Nah, Al-Quran mereka katakan apa? Quran itu tidak lain adalah dongeng-dongeng, gitu, ya. Kalau orang orientalis bilang ayat syaitonia, ayat-ayat setan. Dan sekarang apa kok orang-orang orientalis mengatakan ayat setan? Dikirain Quran itu seperti mantra-mantra, gitu, ya. Kan ada dukun nih, dukun kang peramal, itu kan mantra-mantra. Dikirain Quran itu kayak model begitu. Makanya bilang ayat. Nah, kalau tukang apa ya? Tukang ramal memang benar itu, sebab itu mantra kan yang ngajarin setan. Makanya kita nggak tahu apa itu artinya, itu mantra-mantra. Jadi mereka samain Quran itu bagaikan apa? Nabi nerimanya itu dari setan yang ngajarin, gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau itu tukang sihir atau tukang santet, pantas. Nah, kalau Nabi kan bukan tukang sihir, tukang santet. Kok Quran dibilang ayat-ayat setan? Nah, wasaufa yalqauna akibata hadzal ghayyi wa dhalal. Mereka akan
mereka akan menjumpai, ya nanti mereka akan menjumpai akibat. Ini akibat ada dua, ada akibat baik, ada akibat buruk. Nah, kena mereka di dunia ini sesat, tidak mau menerima kebenaran, akibat buruk jadi. Akibat buruk dari kesesatan mereka akan mereka terima, akan mereka rasakan nanti di hari kiamat. Nah, inilah ayat yang menggambarkan betapa mereka itu ya, sulitnya menerima kebenaran, bahkan bukan hanya nggak nerima tapi ngejek-ngejek. Nah, ini ayat ini. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Kadzdzaba bihi kaum Muhammad ya. Mendustakan bihi Al-Qur'an tuh. Bihi dengannya, hi-nya itu kembali kepada Al-Qur'an. Kaummu mendustakan Al-Qur'an yang kau sampaikan. Wa huwal haq, padahal Qur'an itu apa? Nah, padahal Qur'an itu hak ya. Nah, jadi ketika Allah mengatakan Quran itu hak, itu bukan hanya sekedar Quran itu hak, enggak, ada dalil-dalilnya. Tuh, apa itu dalil-dalilnya bahwa Quran itu hak ya? Mereka nggak bisa tiru kan gitu. Berarti ini kan bukan buatan Muhammad, bukan buatan setan, nggak bisa tiru. Ya. Ini Quran diantara kan Quran ini mukjizat terbesar. Apa tuh mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu ditiru oleh siapa, betul mukjizat. Ini mukjizat terbesar yang Allah berikan pada Nabi Al-Qur'an. Ya. Kalau mukjizat yang lain mukjizat materi gitu, mukjizat materi ya kita hanya mendengar berita, tapi kita nggak bisa nyaksiin. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim ini mukjizat sepanjang masa, bisa disaksikan ya sepanjang masa, kapan pun kita berada, dimanapun bisa. Di antaranya kemukjizatan Al-Quran, di antaranya bukan hanya ini doang, di antaranya dari sekian kehebatan Al-Quran adalah mereka nggak bisa tiru, gitu. Nggak bisa meniru. Nah ini aja sudah cukup bukti kalau Quran itu adalah wahyu Allah ya. Mereka nggak bisa tiru. Padahal mereka yang diperintah, yang ditantang oleh Al-Quran bukan orang sembarangan ya. Ya ahlu balaghah, ahlu fasahah. Memang setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, mukjizat itu sesuai dengan yang terkenal, kalau sekarang namanya viral ya, sesuai dengan yang viral waktu itu, yang viral. Kenapa kok harus sesuai dengan yang viral? Karena yang tahu hebat itu ahlinya, yang tahu hebat itu orang yang punya ilmunya. Kalau orang yang tidak punya ilmunya nggak tahu kalau itu hebat. Nah, makanya sesuai mukjizat yang viral pada waktu itu. Waktu zaman Nabi Musa yang viral adalah ilmu sihir ya. Ya. Nah, oleh karena itu Allah kasih Nabi Musa untuk mengalahkan tukang sihir supaya mereka menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Menerima Isa itu benar-benar utusan Allah. Apa itu? Lempar tongkat jadi apa? Ular. Nah, kalau melempar tongkat jadi ular, nah hanya sekedar itu saja. Nah itu mereka mengatakan, itu sih sama aja seperti sihir kan gitu. Sama aja seperti sihir. Nah yang beda dengan sihir, yang tahu itu siapa? Ahli sihir. Yang mengakui kalau ini bukan sihir tuh. Kalau yang ini bukan sihir berarti siapa yang tahu itu? Tukang sihir. Apa bedanya antara mukjizat Nabi Musa dengan tukang sihir? Kalau hanya sekedar melempar tongkat jadi ular, mereka juga bisa. Bahkan mereka bukan hanya tongkat, tambang dan tali dilempar. Orang yang nonton gitu, orang yang nonton menyaksikan tali itu jadi apa? Nah mereka juga bisa. Nah bedanya apa? Bedanya ularnya Nabi Musa nelen ular tukang. Nah makanya Nabi Musa bilang lempar kamu dulu.
Tapi Nabi Musa yang ngajarin Allah, bukan inisiatif. Jadi kata Allah, wahai Musa, suruh ya. Coba nampakkan kemampuanmu semua. Wah, tukang-tukang sihir kan ada yang lempar tambang, lempar tali, semua jadi ular. Udah selesai kata Nabi Musa. Iya, nah baru lagi giliran apa? Nabi Musa ngelempar apanya? Tongkatnya. Jadi ular besar. Semua ular-ular tukang sihir diapain? Nah, ini yang beda dengan yang lain. Yang taunya beda siapa? Ahlinya. Apa itu? Kata mereka, kalau yang namanya sihir nggak mungkin nelen sihir. Nah, yang tahu itu siapa yang tahu? Orang yang nggak bisa, yang nonton sih nggak tahu. Makanya yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa adalah Maul ini bukan sihir. Nih, kami belum dapat ilmunya nih kayak model begini. Ya, sihir nggak akan bisa nelen sihir. Nah, berarti kalau dia nelen bukan sihir gitu. Ya, kan dulu ada lagu Joshua. Joshua kan dulu anak kecil. Nah, lagu anak kecil. Kalau sekarang Joshua udah gede. Nah, kan ada lagu Joshua. Jeruk makan jeruk. Masa iya jeruk makan jeruk kan nggak mungkin. Jadi yang tahu hebat ahlinya. Pada waktu zaman Nabi Isa, yang viral waktu itu ilmu kedokteran. Ya, maka Allah berikan mukjizat Nabi Isa nyembuhin orang sakit. Ya. Bahkan orang yang udah mati ya, hidupin. Nah, ya, kalau hanya sekedar nyembuhin orang pakai proses kedokteran, nah itu sudah biasa. Ada orang sakit, periksa dulu, mau tahu apa sebabnya nih. Ini panas nih, apa sebab? Ada radang, ada apa. Baru nanti dicariin obatnya yang cocok, gitulah kira-kira. Itu kan ilmu kedokteran. Ya, setelah obat, ya belum tentu jodoh juga, bisa jadi, ya, nah, bisa jadi belum sembuh. Itu ilmu kedokteran. Tapi kalau Nabi Isa tidak seperti itu, diusap-usap doang. Orang sakit diusap sembuh. Apa kata dokter? Oh ini sih bukan apa nih? Jadi ini bukan dokter nih, ini bukan. Nah, ini hebat. Bahkan orang yang sudah mati bisa dihidupin. Namun sayang gitu, ya. Seharusnya mereka itu beriman sama Nabi Musa seperti tukang sihir, tapi mereka tetap aja nggak beriman. Tetap mendustakan Nabi Isa sebagai utusan Allah. Demikian juga yang terjadi pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Yang viral waktu itu ilmu sastra. Bagaimana membuat kata-kata yang indah-indah diungkap dengan bait-bait syair. Sehingga terkenal waktu zaman Nabi ada suku Ungkab. Ada pasar tahunan, pameran. Nah, kalau pameran di sini kan memperlihatkan produksi, ya, bikin kursi, bikin apa itu keahlian bikin kursi, keahlian produksi dalam negeri kira-kira di ini Kemayoran, ya, ulang tahun Jakarta PRJ. Nah, kalau di sana, ya, bukan yang itu syair. Ya, siapa nih yang paling hebat? Nanti syair yang paling hebat, yang paling indah, ya dipiralkan. Dipiralinnya bukan pakai ginian, kayak geruk, digantung di Ka'bah. Nah, kan kalau di Ka'bah semua orang pada lihat tuh. Ya, kan yang namanya haji sama Allah kan dari dulu udah ada dari waktu zaman Ibrahim. Jadi yang menang, yang juara pertama, yang paling indah ditaruh di mana? Di Ka'bah, dipiralkan supaya orang pada tahu, wah ini hebat nih. Nah, saat seperti itulah, suasana seperti itu, Allah turunin Al-Quran untuk, ini Quran yang Allah turunin kepada Muhammad, ya, sangat indah, melebihi daripada keindahan apa yang, ya, sehingga Quran menantang. Kalau kamu tidak percaya Quran ini wahyu, coba bikin, bisa nggak? Yang ditantang itu bukan orang sembarangan tadi itu. Ya, itu. Yang ditantang bukan tukang sihir, apa? Ahlu fasohah apa. Mereka nggak mampu. Setelah mereka nggak mampu, tantangannya turun. Nggak usah semua
10 surat. Kalau ya, ba'tu bi asri suwarin. Kalau nggak bisa semua kan semua itu 114. 10 aja 10. Nggak ada yang bisa. Ya, akhirnya turun lagi. Fa'tu bi suratin. Nah, bi suratin mesti satu surat aja. Nah, kan satu surat ada surat yang paling pendek itu. Suratul Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli. 3 ayat pendek. Sekali napas. Sekali napas kan. Coba ente baca al sekali napas. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat pendek aja nggak bisa tiru. Seharusnya mereka beriman. Namun mereka bukan beriman nih. Bukan beriman. Ngejek. Itulah. Katanya kan ini sangat mengherankan, enggak menggunakan akal sehat. Diejek. Nah itulah Al-Quranul Karim. Ya. Itu salah satu kehebatannya dari sudut keindahan bahasa. Belum lagi yang lain-lain, kandungannya dan lain. Belum lagi Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Ummi itu artinya yang buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Nah kalau dia menyampaikan sesuatu yang indah kan berarti bukan buatan dia, ya kan Nabi Muhammad orang nggak bisa tulis, nah, kecuali kalau dia itu belajar gitu, ya, nulis kagak bisa, baca nggak bisa. Nah berarti kan yang disampaikan itu bukan buatan dia, di situ aja udah. Tapi mereka masih mengatakan itu buatan Muhammad, kan aneh nih. Nah itulah tadi dikatakan keanehan, ya. Sikap mereka yang disampaikan Quran bukan menerima, malah mengejek-ngejek tuh. Walaqad kana min safahi Quraisyin wa tughyanihim wa tamarrudihim an qabulil haqq. Di antara kebodohan Quraisy, kafir maksudnya, tughyanihim dan kesesatan mereka. Tamarrudihim menolak menerima kebenaran, di antaranya kanhum yakhuduna fi majalisihim. Mereka itu kalau duduk di majelis mereka sesama mereka ngomongin apa itu? Ngomongin ngejek-ngejek tuh. Quran Muhammad nih hari ini ada aja yang diomongin. Ngejek-ngejek bitani bil Quran, ya. Tuh, menjelek mengejek-ngejek Quran, istihza wa taqdhib bi ayatih, mendustakan ayat-ayat Quran. Wa yaj'aluna minal haditsi 'anil Quran wa rasul majalan tuh. Jadi omongan ya tentang Quran dan Nabi dijadikan bahan untuk apa ini? Untuk apa? Dijadikan bahan untuk ejek-ejekan. Ya. Enggak tahu ente nih Muhammad hari ini nyampe ini. Oh gitu. Apa itu? Ini ayatnya begini nih. Nah, dijadikan objek untuk apa? Nah, objek untuk ejek-ejekan di tempat-tempat mereka duduk. Ya. Faja'atil ayat tuhadzirul mu'minin. Nah, maka ayat ya melarang kaum muslimin untuk apa itu? Nemenin duduk. Ya, jauhin orang-orang yang duduk-duduk mengejek-ejek Quran. Ayat ini ya melarang mereka ya sama-sama duduk dengan mereka. Haula'i sufaha, mereka yang bodoh-bodoh. Ta'muruhum bil i'rad. Ayat Quran perintah mereka untuk menjauhi mereka yang ngejek-ngejek itu. Jangan ditimpalin lah. Kalau kita bilang jangan ditimpalin. Bil i'rad. Parpaling dari mereka hatta yakufu, sehingga mereka itu berhenti. Ya, kalau nggak ditimpalin kan jadi berhenti ngejeknya. Kalau ditimpalin malah jadi apa ya? Hatta yakufu, sehingga mereka berhenti, yang bodoh itu ngejek. Nah ini ayat ini yang melarang kaum muslimin nemenin mereka duduk. Apa itu ayatnya bunyinya? Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Jika kamu melihat mereka yang mengejek-ejek ayat kami, maka jauhin. Jangan ditimpalin, jangan ditemenin ya. Hatta yakhudu bi haditsin ghairi,
sehingga mereka ngomongnya dengan ngomongan yang lain gitu. Kalau nggak ditimpalin kan akhirnya mereka ngomong yang lain yang tidak ada kaitan dengan ngejek Quran. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jika setan melupakanmu, ya, setan melupakanmu. Ya kan setan kerjaannya begitu, Mang. Ya, supaya kita lupa, supaya kita sadar, ya. Fala taqud ba'da dzikra. Mulai sekarang janganlah kamu duduk nimpalin duduk sama-sama mereka ba'da dzikra, setelah peringatan ini, ya, ma'al qaumil zalimin, duduk sama-sama mereka orang-orang kafir dan musyrik itu. Nah, kemudian wajibun nuskhi wat tadzkir. Wajib ngenasehatin dan memperingati. Nah, maksudnya ini, ketika Al-Qur'an melarang kita yang jauhin mereka, bukan artinya jauhin langsung jauhin. Peringetin dulu gitu, peringetin dulu, ajak dulu, baru apa? Dan jauhin, jangan kalau jauhin dari awal udah jauhin bagaimana mau dakwah? Ya, jadi yang pertama harus disampaikan dulu kebenaran. Setelahnya udah disampaikan mereka tidak mau nerima, nah baru dijauhin. Ya. Suma talat hal ayat tuh, kemudian ayat yang berikut nih, masih di dalam suratul An'am, tuwaddihu, nah, menjelaskan, menerangkan bi uslubihal badi tuh, dengan ya, susunannya yang sangat indah ini ayat. Anahu laisa 'alal mu'minina syai'un min hisabil kufar. Artinya mukmin itu tidak rugi. Orang mukmin tidak rugi walaupun ayat Quran diajak gitu. Bukan berarti kita rugi, enggak. Yang rugi mereka sendiri. Ya, kita ini walaupun diejek, di apa, enggak rugi. Ya. Tuh, itu artinya min hisab. Tidaklah mukmin itu rugi, ya, ketika diejek oleh orang kafir. Tuh, alastihzaihim wa dhalayya. Laisa syai'un min hisabil Qur'an, artinya orang mukmin enggak rugi. Alastihzaihim wa dhalayhim, atas ejekan mereka, kesesatan mereka, kita enggak rugi. Yang rugi mereka sendiri. Idhum tajannabuhum falam yujalisuhu ma'hum. Ya. Ya. Idhum tajannabuhum, ketika mereka menjauhin dan tidak nemenin duduk. Ya, gitu. Kita enggak rugi. Seandainya kita enggak nemenin duduk, menjauhin mereka, kita enggak rugi. Ya. Sebab apa yang disuruh? Sebab kalau ente sama-sama dia, kalau turun azab gitu, kalau turun azab nanti kena, ya. Jadi setelah disampaikan, ente jangan timpalin. Ini Bani Israel dilarang nangkep ikan hari Sabtu. Ya, ini yang ngelarang, habis ngelarang nonton, tahu nonton, ya, nonton sama-sama ngelihat ikan hari Sabtu, walaupun enggak melakukan nangkep ikan, akhirnya terkena azab. Ya, jadi udah disampaikan, mereka kagak mau, harus meninggalkan. Jadi walaupun kita enggak ikut duduk, enggak rugi, yang rugi mereka turun azab. Ya. Walakin alaihim ayyuqaddimu lahumun nasihah. Nah, ya. Nah, jadi sebelum meninggalin mereka harus apa itu? Terlebih dahulu ayyuqaddimu, lebih dahulu nasihatin dulu, ya. Ya, nasihatin dulu, ya. Artinya sampaikan ajaran Islam, perintah mereka beriman, ya. Beriman sama Allah, beriman sama Quran, beriman sama adanya hari kiamat gitu, sampai nasihat. Ini buktinya, ini dalilnya, ini semua sampai. Wa yamna'uhuma amma hum alaihi minal qaba'ih. Ya. Larang mereka itu, ya, melakukan segala macam keburukan. Bima amkanahum, semampu mungkin, sebisa mungkin kita nasihatin mereka lebih dahulu, ya. Wa yuzhiru lahumul karahah, ya. Ya, sebelum meninggalin mereka, tampakkan bagi mereka bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang buruk. Tampakkan, ya.
uh, tampakkan kemarahan kamu. Ya, kalau kita nggak marah kan berarti kita menyetujui. Tuh, tampakkan kepada mereka karohah wal imtiab, tampakkan ya kepada mereka yang tidak mau menerima itu, tampakkan ya bahwa kamu itu ya benci terhadap perbuatan mereka. Tuh, min su'i suni'ihim, perbuatan mereka yang buruk. La'allahum yatanajamun, sehingga semoga mereka gitu, kalau kamu nasehatin, kamu tampakkan kalau kamu itu marah pada mereka, jangan ditemenin ya. Semoga mereka itu apa? Ya jatanibuna tuh. Dengan harapan agar supaya mereka itu apa? Menerima kebenaran ya, dan tidak lagi terus-menerus mengejek-ngejek Al-Qur'an ya. Ya jatanibuna al-khawda fil Qur'an. Semoga dengan nasihat kamu tadi mereka akan ya menghentikan ngejek-ngejek Quran. Hayaan minal mu'minin, karena tak malu gitu. Idza ra'auhum taraku majalisahum. Ya, itu malu, supaya mereka malu, sebab kita nggak kawanin gitu. Kalau kita nggak kawanin mereka, moga-moga mereka itu malu, kemudian mereka tidak lagi mengejek-ngejek Al-Qur'an ya. Nah, inilah ayat ini, yaitu wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uh. Artinya dalam hal itu Al-Quran ayatnya yang ya, taqaddasat artinya yang sangat suci ya. Taqaddasat asma'uhu artinya yang maha suci namanya gitu. Allah Ta'ala berfirman yang maha suci namanya. Mana ayatnya itu? Wa ma 'alal ladzina yattaqun wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Nah, ya. Artinya apa ini? Ya. Kamu yang ninggalin tuh setelah kamu nasehatin ya, setelah kamu menampakkan kamu itu marah pada mereka, nah, udah dilakukan semua itu, kamu tinggalin majelis, jangan temenin mereka, itu kamu nggak rugi gitu ya, gitu. Sebab kita kalau ninggalin teman, mungkin kita rugi nih, enggak, jangan takut rugi, gitu. Jadi kamu itu nggak akan rugi ninggalin jauhin mereka ya. Ya, walakin zikro. Nah, tetapi itu sebelum kamu ninggalin mereka, zikro. Nah, ya, sampaikan dulu peringatan la'allahum yattaqun. Semoga ya upaya kamu ini memperingati mereka itu yattaqun, menghentikan tuh ejekan kepada Suma ardafaha ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah sebut apa? Allah apa? Allah sebut lagi bayana akibatil mukadzibin. Allah terangin bagaimana akibat. Nah, tentu di sini akibat buruk terhadap mereka yang mendustakan Quran dan mengejek Quran. Wa ma lahum minal azab. Dan apa yang Allah berikan pada mereka siksaan tuh. Nakal ini azab. Ini jadi anak nakal tuh azab fidaril jahim. Tuh nanti di mana tuh? Naril jahim nanti di mana? Di hari kiamat di neraka jahim. Ya. Jadi neraka banyak, ada jahim, ada jahanam. Jahanam. Kalau jahanam mungkin orang udah pada kenal dah, kalau jahanam ini apa nah? Nah, jahim ini terkadang orang nggak paham tuh. Ya, ada orang namain anak jahim deh. Nah, ada di Quran ada jahim, bagus nih jahim. Padahal jahim apaan? Jahim itu nama neraka. Dari jahim. Nah, mana itu ayatnya yang mengancam mereka ya, kalau tetap ngejek Al-Quran, tidak mau kebenaran, nanti di akhirat Allah masukkan ke neraka jahim. Ini ayatnya. Wa zaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwan. Zar. Apa itu zar ya? Utruk. Zar itu tinggalin. Jangan ditemenin.
Ya. Jangan temenin, jangan ditimpalin, jangan ditemenin. Ya. Siapa nggak boleh kita temenin, nggak boleh kita kawanin. Ya. Alladzina takhadzu dinahum la'iba wa lahwa. Mereka yang ngejek-ngejek itu, ya. Ngejek-ngejek agama kita, diejek-ejek, tinggalin. Tetapi sebelum ninggalin zakir, nah ini zakir bihi, ya, peringatin dulu, nasehatin dulu, zakir bihi, antum sana nafsum bima kasawat. Nah, peringatkan mereka. Kalau mereka tetap tidak mau nerima, ingetin kalau nanti mereka itu akan salah nafsum bima kasawat. Ya. Nah, artinya apa? Salah, setiap mereka yang kafir itu akan merasakan akibat dari kekafiran mereka. Nah, di sini ada artinya. Ya. Artinya zakir bihi antum sana nafsun antus lama lil halak wa damar. Ya, artinya apa? Mereka enggak akan bisa, ya, bisa terhindar. Nah, tidak akan bisa menyelamatkan diri dari apa? Dari kehancuran al-halak wa damar. Artinya laisalaha min dunillah waliyun wala syafi. Selain Allah tidak akan bisa ada yang nolongin. Ya. Wa in ta'dilna, ya, wa in ta'dil. Ini bantahan. Mungkin mereka menganggap walaupun kami dimasukin ke neraka nanti ada Tuhan kami yang bisa nolongin gitu, Tuhan yang selain Allah gitu. Nah kata Allah nggak ada yang bisa nolongin. Nah itu batu berhala yang mereka sembah itu aja nanti jadi apa tuh? Jadi BBN. Kalau sekarang kan BBM, bahan bakar. Nah kalau tadi BBN, bahan bakar neraka. Ya. Jadi untuk mengejek mereka, nih kata Allah, yang dulu kamu sembah nih, yang kamu harap berhala nolongin kamu, bahkan berhala itu sendiri yang akan apa? Membakar. Nah, itu BBN. Ya. Ya. Kan ada ayatnya itu, ya. Nah, wattaqun naral lati waquduhan nas itu kan. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Hijarah itu kan batu. Maksudnya batu kan, ya, dia bukan batu aja, kan yang disembah banyak, bukan hanya batu. Ada yang nyembah ini. Bahkan ada yang nyembah apaan? Nah, nyembah duit, orang kasih duit, nah disembah. Disuruh bayar zakat nggak dikeluarin, nah itu berarti nyembah duit kan, dianggap duit segala-galanya. Ya gitu, kalau dikasihin keluarin zakat berkurang tuh duit. Akhirnya itu duit di akhirat jadi teriskaan. Ya kan? Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma. Apa itu? Tuqwa bihajibahum wa junuhum. Karena di dunia nyembah duit, akhirnya itu duit di akhirat dijadiin duit itu artinya emas perak, jadiin teriskaan. Buat apa? Neriska junubuhum wa zuhuruhum. Itu teriskaan ngomong lagi, haza makan itu, ini yang dulu kamu simpen. Jadi batu. Ini bukan hanya batu, apa aja ya, yang dikirain bisa nolongin tapi bahkan dia yang bingung. Ini kan ejekan, jadi Allah ngejek mereka. Laisalaha min dunillah, tidak ada yang bisa nolongin selain Allah. La syafi, sama juga nolongin. Wa in ta'dil kula adil la yu'khad minha. Apa itu wa in ta'dil kula adil la yu'khad? Nah, ada tafsirnya di sini. Wa in tuqaddim kula fidyah. Ya, seandainya mereka mau nebus pakai tebusan apaan? Ya. Kalau di sini kan orang bisa di tahanan luar gitu. Jaminannya apa? Zona bisa. Nah, mau ditebus, ya, la yuqbal minha, nggak akan bisa. Ya, nggak usah. Seandainya mereka memiliki dunia berikut isi-isinya, ya, mereka memiliki dunia berikut, buat tebusan nggak akan bisa, ya.
Tuh, wa in tuqaddim kulla fidyatin la yuqmal minha hatta walajat bimil'il ardi zahaban. Walaupun seandainya nih planet bumi emas. Planet bumi semua jadi emas, milik dia buat nebus dari neraka. Seandainya kan ya nggak mungkin lah, seandainya. Nah, kalau di sini kan gampang aja. Ya, kan orang kalau pakai duit udah lemes aja ini. Matanya hijau. Saya sangat heran tuh. Padahal ya duit kan merah. Orang ngelihat duit merah, hijau matanya. Ya. Hah? Gitu. Hijau. Ya. Duit. Nah, kalau duitnya hijau apalagi gudangnya duit. Kalau duit aja mata orang hijau, apalagi pabriknya gitu. Kan pabrik, apa tuh pabriknya? Jabatan, kan jabatan tuh pabrik duit. Kalau lihat duitnya aja hijau, apalagi pabriknya. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Nah, mereka nanti tuh yang kayak model gitu tuh akan merasakan azab dengan sebab apa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Jadi Allah udah peringatin ini. Lahum syarabun min hamim. Wah. Di antaranya nanti dikasih minuman. Ya. Minuman. Kan makanan, minuman. Jadi di neraka ada juga makanan, minuman. Tapi minumannya adalah apa ini? Nah, ada lagi nih hamim. Hamim itu air panas. Ya. Ada orang namanya hamim. Hamim itu air panas. Azabun alim. Alim. Ya. Azab yang pedih. Bima kanu yakfurun, dengan sebab kekafiran mereka. Ya. Nah, itulah tadi. Ya. Allah sudah peringati di dunia. Gitu. Sudah peringati di dunia. Ini di akhirat, belum lagi di dunia. Ya, walaupun di dunia ini enggak diturunin azab massal seperti umat dulu, namun Allah Ta'ala berikan ya azab ya di dunia ini. Ya. Baik, belum lagi nanti di akhirat. Kemudian min rawa'il amsalil Qur'aniyah, di antara keindahan ya amsal. Nah, jadi Allah melalui Al-Qur'an ketika nerangin itu tidak langsung nerangin, tapi diberikan perumpamaan, maksudnya supaya hambanya ini bisa memahaminya dengan mudah. Umpama ini bagaikan ini, umpama ini. Nanti kita akan lihat betapa indahnya perumpamaan yang Allah ya berikan kepada kita untuk kita ini menyadari bahwa memang Al-Qur'an itulah benar, ajaran Islam itulah benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita tutup dengan membaca zikir tauhid dan doa, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim